Yang mana ya? Kalau yang sebelumnya apa namanya satu slide ini saya jadikan satu percabangan dan perulangan ini kayaknya karena teori tok ya, karena mau UTS ini saya bagi jadi dua aja deh nanti teori praktek gitu ya. Ini branching Pak, percabangan. Bapak udah kenal percabangan kemarin apa namanya yang ada kotak itu ya Pak ya, persegi jajaran genjang itu. Jadi yang ini belah ketupat ya, maksud saya belah ketupat. Itu percabangan itu hasilnya ada dua, yaitu ya atau tidak. Ini contohnya Pak, percabangan yang kemarin itu ya. Ini misalkan saya mau mencari tahu bilangan itu apakah ganjil atau genap. Kalau bilangan itu ganjil atau genap itu mudah Pak. Kalau bilangan itu tidak habis dibagi dua, maka dia ganjil. Jadi ini hitung sisa bagi antara bilangan dengan angka 2 gitu, dengan nilai 2. Terus ini continue. Bentar. Di tengah ditulis. Bentar ya. Oke, sampai mana tadi? Ya, jadi kalau ada sisa hasil bagi, maka dia misalkan 5 modulus ya, ini sisa hasil baginya. Modulus 2, sisa hasil baginya 1, maka dia bilangannya ganjil gitu. Kalau tidak, maka dia genap. Ini adalah flowchart-nya. Masih ingat ya Pak ya? Masih ingat ini input bilangan, ini proses, kemudian ini percabangan. Nah, percabangan ini ada pilihannya ya atau tidak. Jenis percabangan ada 4 Pak, yaitu percabangan tunggal dengan satu tindakan, ini branching if else, if, terus kemudian nested if, tadi if dalam if. Ini mudah contohnya, misalkan yang ini Pak. Single branching, jadi if tok. Kalau yang ini ya, pertama percabangan tunggal atau satu if. If kalau kondisinya ya, maka dia akan diproses, kalau tidak lanjut. Contohnya apa Pak? Bapak kalau berangkat apel itu kan Bapak mesti ngecek kelengkapan apa namanya seragamnya sudah lengkap apa belum gitu ya. Nggak mungkin kan Bapak pergi apel nggak pakai bajunya, misalkan cuma celananya doang. Kalau pas kemis kan biasanya pakai doreng ya. Kalau apa namanya atasnya baju yang lain itu, bawahnya doreng kan nggak mungkin, jadi harus lengkap itu. Jadi di sini bagaimanapun kondisi Bapak kan harus pergi apel, maka kalau kondisinya bajunya nggak lengkap itu, maka harus proses A, itu artinya Bapak harus melengkapi baju dulu, pakai baju yang rapi dulu, ngerapikan dulu, baru nanti pergi apel. Nah, ini adalah contoh single branching atau percabangan tunggal. Kalau contoh programnya ini ya, contoh ininya bisa ini if, jadi if ada if sini and if. Nah, if jika tabungan lebih dari berapa ini 1 juta, maka kaya dong gitu, print kaya dong gitu. Nah, kalau yang ini percabangan dengan ada pilihan yang lainnya. Kalau kondisinya terpenuhi dia melakukan A, kalau dia kondisinya tidak terpenuhi dia melakukan B. Ini contoh gampangnya ini. Bapak nanyakan ke anak Bapak misalkan, nak mau pergi ke kebun binatang atau mau pergi renang gitu ya. Kalau pergi ke kebun binatang, mau pergi ke kebun binatang, kalau iya berarti pergi ke kebun binatang, kalau enggak berarti kita renang gitu ya. Nah, ini adalah branching if dan else. Jika iya maka melakukan ini, jika tidak else itu yang lainnya, maka melakukan proses yang lain. Ini contohnya nih. Kalau tabungannya lebih dari 1 juta dia ngeprint kaya, kalau enggak berarti ngeprint miskin. Beda dengan ini ya.
Cuma kalau tabungannya lebih dari 1 juta dia ngomong kaya, kalau enggak ya nggak ngomong apa-apain gitu ya, malu gitu. Kalau yang ini tabungannya lebih dari 1 juta bilang kaya, ya kurang dari 1 juta bilang miskin. Ini if dan else. Kalau syarat yang ketiga itu branching yang ketiga, tipe yang ketiga itu dia banyak ininya Pak, banyak syarat-syaratnya. Misalkan tanya ke nyonya, "Ma, kamu mau beli makan tah?" Enggak gitu ya. Salah gitu ya. Terus bapak tanya lagi, "Ma, kalau gitu kita jalan-jalan tah?" Enggak gitu. Nah, tanya lagi. Intinya jenengan mau pergi keluar gitu ya. Nah, ini tanya sampai ketemu prosesnya. Kalau misalkan ini, Ma mau makan tah? Iya, ya sudah, bapak langsung pergi makan, ya kan? Kayak di sini misalkan saya ada, Ma mau pergi makan? Enggak gitu. Ma mau pergi jalan-jalan? Iya, ya maka bapak langsung ke proses A. Nah, ini adalah proses yang if else if. Jadi kalau kondisi ini tidak terpenuhi, maka ngecek ke kondisi yang lain. Kalau nggak terpenuhi, ngecek ke kondisi yang lain lagi. Nah ini contohnya yang ini. Ini contohnya yang ini. Misalkan pseudocode ya, namanya pseudocode. Pseudocode-nya ini. Ada pilihan rasa, user bisa memasukkan rasa coklat atau rasa apa gitu ya. Bapak kalau jualan es krim, misalkan jualan es krim, kalau rasanya coklat harganya 5.000. Kalau rasanya vanilla harganya 4.000. Rasa strawberry harganya 6.000. Tapi kalau rasa selain 3 itu, maka harganya semuanya 3.000 lah. Selain semua itu bisa ditulis else. If, else if, terakhir else. Itu ya Pak ya. Ini untuk branching. Ini sudah ada latihan dan jawabannya. Oke, gak apa-apa. Ini contoh ya, wis gak usah latihan ini. Tak kasih tahu aja ini. Jadi flowchart dan pseudocode selain itu ditampilkan pesan error. Flowchart-nya nggak saya bikinkan, tapi saya buatkan. Ulangi lagi. Flowchart dan pseudocode untuk melakukan konversi nilai dari angka ini jadi ini ya. Berarti kalau antara 75 dan 100 nilainya bagus, 51 sampai 74 cukup, 0 sampai 50 kurang. Bolehkah lebih dari 100 Pak nilainya? Boleh. Boleh tapi error. Error. Boleh tapi error, berarti error Pak. Nggak boleh Pak ya. Boleh kan nilainya minus kalau di aturan ini? Tidak. Nggak boleh. Error juga, tampilan pesan error. Nah, maka di sini kalau dibuat pseudocode-nya bisa di sini. Nah, syaratnya kita ngambil mulai dari atas dulu. If nilainya lebih dari 100, maka error, print error. Nilai tidak boleh lebih dari 100. Jika nilai lebih dari sama dengan, berarti boleh ada sama dengannya, Bu, boleh. Soalnya ini di sini keterangannya kan 75. Ya. 75 berarti kan ikut nilai bagus ya kan Pak. Jadi nilai lebih dari sama dengan 75 maka dia akan ngitung bagus. Kalau nilai lebih sama dengan 51 akan ditulis cukup. Nilai lebih dari sama dengan 0 ditulis kurang. Selain nilai yang di atas berarti kan kalau kurang dari 0 maka ditulis print error. Misalkan Pak ya, saya nulis angka, misalkan ya, saya ngasih angka 105 Pak. 105 itu dieksekusi dari yang paling atas dulu. If nilainya misalkan saya masukkan 105. 105 itu apakah lebih besar dari 100? Ya, oke. Mantuk-mantuk itu berarti oke ya. Ya, nilai 105 lebih dari 100 maka akan ditampilkan error. Coba Pak, STTAL 41 ya ini ya, 41. Nilainya 41 misalkan. 41 akan dicek dulu nilainya 41. 41 apakah lebih dari 100? Enggak. Maka dia akan masuk syarat kedua. Apakah 41 lebih sama dengan 75? Enggak ya. Maka dia akan ngecek yang garis yang ke sini. Apakah nilai 41 itu lebih dari 51? Tetot. Enggak juga ya. Maka dia akan masuk ke sini. Nilai 41
lebih sama dengan 0, iya, maka dia akan menampilkan print kurang. Sampai sini oke, Pak? Sampai sini paham ya? SELF di bawahnya itu berarti mengikuti atasnya, Bu ya? Sesuai urutan? Iya. Saran saya Bapak kalau coding nanti itu lakukan seperti ini ya. Jadi kelihatan betul if-nya di sini. Jadi yang ada di dalam sini itu ngikuti persyaratan ini. Kalau yang di sini nilainya adalah betul, maka dia baru melakukan ini. Kalau nilainya salah, ini yang di sini tidak akan dilakukan. Selamanya nggak akan dilakukan karena dia langsung mencolok ngecek nilai, ngecek syarat-syarat yang lainnya. Gitu ya Pak ya. Artinya harus berurutan, Bu ya? Ya, harus berurutan. Ingat yang namanya algoritma itu dia harus berurutan kayak kemarin ya. Program itu dia terurut, logis dan terurut. Maka kalau terurut dia harus mulai dari atas, jangan dari tengah. Kalau codingannya itu seperti ini, Pak. Jadi tadi seleksi tadi ya, itu tadi kan ada yang namanya lebih besar, ada lebih kecil, ada lebih besar sama dengan, ini ya lebih besar sama dengan, ada lebih kecil sama dengan. Kalau sama dengan yang ada di dalamnya if itu pakai sama dengan 2 kali, Pak. Terus kalau tidak sama dengan itu dia pakai yang ini. Hasilnya itu cuma 2, true atau false. True artinya nilainya benar, false artinya salah. Oke. Ada operator relasional, ada operator logika. Logika itu ada 3, yaitu not, and, dan or atau for ya. Misalkan ini, ada logika misalkan. Itu for ya, Bu ya? Huh? Or, XOR. Bukan for, XOR. XOR itu exclusive OR. Tuh, nanti saya jelaskannya. Ini ada keterangannya di bawahnya. Artinya begini, Pak. Misalkan Bapak mau ngomong ini, saya mau nilai sembarang boleh, tapi enggak boleh nilai 5. Mau nilai 10, nilai yang lainnya itu boleh sembarang, tapi enggak boleh nilai 5. Nah, itu pakai not. Nah, ini ada keterangannya not. Kalau enggak operannya true, hasilnya false dari true, itu artinya not itu artinya enggak biru gitu ya. Sebentar, saya pakai bahasa manusia standar. Insert text. Ini kalau misalkan di sini saya misalkan not 5 nilai not 5 itu berarti artinya apa, Pak? Tidak boleh 5. Berarti artinya saya sembarang, berarti saya boleh masukkan, boleh nilai boleh sembarang asal bukan angka 5. Itu kalau not. Ya. Kalau operator N itu operator dan, Pak. Dan ya. Dan itu berarti nilai pertama dan nilai kedua itu hasilnya dianukan. Ini kalau operator N itu enggak usah susah-susah kayak Bapak. Kayak Bapak kalau sama nyonya ya. Bapak demen, Bapak naksir, nyonya naksir. Ya bisa menjalin hubungan gitu ya, bisa menikah gitu ya. Bapak naksir, nyonya enggak. Gimana bisa? Namanya bertepuk sebelah tangan gitu ya. Bapak enggak naksir, tapi si dia naksir. Ya tetap aja yang namanya cinta tak berujung. Probability.
Kalau Iya, disodorkan bisa, Bu. enggak terpenuhi syaratnya. Harus dan ya. Dua-duanya harus mau. Apalagi kalau bapak enggak mau, nyonya enggak mau, ya sudah temenan saja gitu ya, berteman saja. Oh, iya, Ini benar. contohnya seperti ini, Pak. Bapak kalau lulus samapta ya, tes fisik itu loh, Pak. Sama Ya apa? Bu, sama Pak. Ya, berarti kan kalau lulus kalau nggak salah kemarin itu waktu lari ya, Pak ya? Ya. Waktu saya pakai variabel, waktu lari harus 12 menit. 15 menit ya. Kurang Ya. dari sama dengan 15 menit gitu ya. N. 12 Bapak menit. Hah? 12 menit. Oh, 12 menit. Sama apa lagi Pak syaratnya? Selain lari apa lagi, Pak? Kalau kemarin itu push up ya. Push up, sit up, pull up. Ya banyak lah ya. N-nya nanti bisa dikejar-kejar banyak. N misalkan jumlah push up. Push up-nya minimal berapa, Pak? Tergantung usia kalau nggak salah ya. Iya, Betul Bu. Tapi sapu rata aja tetap 41 Bu. Oke. Berarti Bapak itu lolos ya. Lolos apa lulus ini? Lolos tes kebugaran fisik. Ada 2 syaratnya. Waktu larinya lebih dari 12. Satu sekian putaran itu ya. Kurang dari 12 menit dan jumlah push up-nya lebih dari 41, betul? Salah. 41 itu nilai 100-nya Bu. Lebih dari 41 sakti. 100 berapa, Pak? Enggak, maksudnya 41 itu udah terbaik. Oh, 41 udah terbaik. Tapi minimalnya berapa, Pak? Minimalnya push up itu kalau nggak salah 18. Oh, 18. Oke, semenit 18 ya. Berarti Pak, saya tanya, kalau push up-nya cuma bisa dapat 12 gitu, dia lolos nggak? Akumulasi Bu kalau push up. Oh, kalau nilai mati sih enggak. Rata-rata kan ya? Iya. Nah, kalau rata-ratanya kurang dari 18, lulus nggak, Pak? Ya, hitungannya sih harusnya tidak lulus. Terus kalau waktu larinya, misalkan dia sampai 15 menit itu lulus nggak? Masih lulus Bu. Yang penting 2,4. 2,4 rata-ratanya. Oh, Ya, enggak. Iya, sekitar gitu Bu. Ya ini nilai strict ya, misalkan Iya. nilai pasti. Berarti apa? Salah satu syarat nggak terpenuhi, Pak, maka Bapak nggak bisa lulus. Gitu, Pak ya. Ini namanya operator N. N itu berarti dua-duanya. Kalau ya, oke sampai sini oke ya. Sini. Oke. Sebentar, saya beli aja ini. Jadi ini adalah N. N berarti keduanya harus terpenuhi. Nah, ini ada yang namanya operator OR. Operator OR itu salah satu terpenuhi, boleh. Itu kalau saya analogikan itu, misalkan begini Pak. Bapak mau pelesir gitu ya, mau istilahnya mau pulang mudik gitu ya, mau mudik ke kampung halaman gitu. Di sini tuh ada yang namanya, misalkan ya, saya tulis di sini misalkan operator 1, operator 2. Saya anggap misalkan ini gaji Bapak remunerasinya sudah turun. Terus yang di sini adalah bonus yang di luar remunerasi ya, misalkan bonus karena apa gitu ya. Itu kalau dua-duanya turun, Bapak happy kan ya, bisa pulang dengan bahagia. Sayangku, aku pulang bawa uang gitu ya. Nih, gini. Tapi kalau yang turun cuma remunerasi toh, bonusnya belum turun, bonus akhir tahunnya belum turun, ya enggak apa-apa, tetap bisa pulang ya kan. Kalau bonus akhirnya turun, tapi remunerasinya belum turun, ya tetap bisa pulang karena punya uang. Kalau dua-duanya belum turun, nggak ada apa-apa, yang ada cuma gaji biasa toh, ya Bapak nggak bisa pulang gitu. Kenapa? Karena uang gajinya sudah ditransfer ke rekening istri gitu misalkan. Nah, maka di sini adalah OR.
OR itu kalau salah satu saja terpenuhi, salah satu saja bernilai true, maka hasilnya akan bernilai true. Kalau dua-duanya tidak terpenuhi, maka dia hasilnya false. Di sini kita contohkan di sini. Ada kurang satu ya. Ini tadi ada XOR ya. XOR belum ya? Bentar. Apa namanya? Tadi contohnya remunerasi ya tadi ya. Saya contohkan tadi. Bapak mau pulang terus kemudian remun Bapak lebih dari 1 juta itu misalkan. Or bonus lebih dari 750.000 misalkan. Maka Bapak bisa pulang. Ini namanya OR. Salah satu saja terpenuhi, maka Bapak bisa jalan. Kalau yang terakhir itu ada yang namanya XOR. XOR itu adalah exclusive OR. Exclusive OR itu berarti hanya salah satu saja yang boleh terpenuhi. Kalau selain itu dia tidak bisa. Misalkan ini apa namanya? Berarti nggak boleh dua-duanya, Bu. Nggak boleh. Ini sama seperti Bapak ya. Mengaku aja Bapak kalau pas masa muda dulu gitu ya. Belum ada partner tetap gitu. Kan pasti tebar pesona ke banyak cewek gitu ya. Nah, kan nggak mungkin cuma satu doang gitu ya. Tidak, Bu. Satu tak, Wak. Jujur sekali sih, Pak. Kata teman saya yang cowok itu. Sebagian ya, nggak semuanya, nggak sebagian besar juga. Itu kebetulannya ada 2 gitu ya. Lah, kalau dua-duanya naksir, Pak, celaka dia. Jadi operan 1 itu kalau yang cewek 1 itu dia naksir, yang cewek 2 juga naksir, pasti bencana yang terjadi gitu ya. Tapi kalau yang A naksir, yang satunya enggak apa-apa, tetap aja bisa jadian sama yang A gitu ya. Yang A enggak naksir, yang B naksir, ya tetap aja bisa jadian sama yang B gitu ya. Tapi kalau dua-duanya naksir, ya sudah tetap aja jadi jomblo abadi begitu ya. Kalau XOR itu hanya betul kalau salah satu, hanya satu yang terpenuhi. Berarti harus milih salah satu gitu ya. Jadi kalau kasusnya XOR itu jadi Bapak cuma boleh milih misalkan apa ya? Tetap aja deh apa namanya? Berarti harus milih salah satu bonus bos gitu ya. Nah, ini milih salah satu. Nggak bisa dapat dua-duanya, nggak bisa. Jadi harus pilih salah satu. Apakah ini atau syarat ini? Itu adalah XOR. Kalau implementasinya, Pak, di sini itu sama kayak tadi ya, if, else if, nested if. Tadi kan ada 4 syaratnya. Itu kalau dikodingkan pakai bahasa C++ itu gini caranya. Jadi ada if, kurawal buka, kurawal tutup. Kalau kondisinya benar, maka yang di dalam ini dilakukan. Kalau enggak, maka ini enggak akan dilakukan. Contohnya yang di sini nih. Masukkan nilai tabungan gitu ya. Tabungannya berapa? Nilai tabungannya sekian. Tadi kan contohnya kalau tabungannya lebih dari 1 juta, maka akan ditulis kaya gitu ya. Kalau enggak, maka ya sudah enggak ngapa-ngapain. Di sini di codingnya sini kelihatan jelas. Misalkan ini masukkan nilai tabungan. Yang di sebelah sini saya masukkan nilai 112.000. Ini kok 1 juta ya, 100.000 ini. Oke, kalau tabungan saya lebih dari 100.000, maka ada tulisannya kaya, Pak. Kalau tabungannya enggak kurang dari 100.000,
maka dia nggak nulis apa-apa. Ini adalah implementasi dari if yang ini tadi. Yang if yang ini tadi. Yang if yang pertama tadi. Nah, yang ini. Nah, ini. Yang kaya atau enggak tadi ya. Oke. Ini yang tipe 2, yaitu if ada ininya terus ada else-nya. Ini dilakukan seperti ini, Pak. Kalau yang kondisi 1 benar, maka yang dilakukan yang ini. Tapi kalau else, berarti kalau ini salah, maka dia langsung melakukan pernyataan 2. Ini contohnya ini. Sama, tetap tabungan. If tabungannya lebih dari 100.000, maka dia akan nulis kaya, else berarti dia nulis miskin. Tadi saya masukkan misalkan tabungannya 250.000, dia nulis kaya, masukkan tabungannya cuma 75.000, maka dia nulis miskin. Gitu, Pak ya. Pakai if, di sini syaratnya pakai kurung. Ini syaratnya tadi yang lebih besar, lebih kecil dan lain sebagainya. Terus kemudian ini pakai else, ada kurawal buka, kurawal tutup. Kalau yang ini, yang ketiga, itu dia pakai if-nya ada banyak. If, else, gitu ya. Jadi kondisi 1 betul. Bu, Ya. screen-nya tidak ada, Bu. Share screen-nya. Oh, share screen-nya ada. Oh, keliru. Keliru ya satunya. Tadi ulangi. Ini kalau if else tadi ya. If else tadi, if sama else. Jadi jika ini lebih dari 100.000, maka dia akan tulis kayak else selain 100.000. Selain di ini berarti di bawahnya ya. Mau minus juga boleh. Maka dia akan tulis miskin ya. Kalau ini ada pilihannya if, else. Jadi ada syarat-syaratnya tadi loh, kayak tadi ya, Bapak minta nyonya tadi. Mau makan enggak? Kalau nggak mau makan mau pergi enggak? Kalau nggak mau pergi mau ngapain gitu ya. Nah, itu di sini tulisannya seperti ini. Ini ada kode dari misalkan di sini masukkan kode rasa yang diinginkan gitu ya. Kodenya 1, 2, 3. Ini kalau ini misalkan rasa 1, rasa coklat harganya 5.000. Kode rasa 2 maka harganya 4.000. Rasa stroberi rasanya 3 ya. Itu maka harganya 6.000. Selain itu maka harganya 3.000. Ya 1, 2, 3 ini. Ini ada pilihannya. Ini 1, 5.000 ya. Kalau dia masukkan angka 3, nanti dia masuk ke sini. Karena kode rasanya sama dengan 3. Dia strawberry, rasanya strawberry harganya 6.000. Terus yang ini, selain itu berarti masukkan angka 7, 8, 9, 1.000. Dia akan harganya 3.000. Ini seperti yang tadi. Kalau yang ini, itu apa namanya masuk syarat, ada syaratnya lagi. Ini contohnya ini Pak, masukkan tinggi badan, masukkan berat badan, BB ideal 1 ideal 2 ya. Ini masukkan tinggi badan dan suruh masukkan berat badan. Tinggi badannya lebih dari 165, maka dia BB ideal 1 BB ideal 2 itu maksudnya batas atas batas bawah. Batas atas berat badannya sekian, batas bawah berat badannya sekian, itu dia nampilkan itu. Terus ini terus di sini kan disuruh nuliskan tinggi badan dan berat badan. Kalau berat badannya sekian, maka dicek lolos seleksi selanjutnya. Kalau enggak, dia enggak lolos karena kurang berat badannya. Bingung enggak? Bingung Bu, banyak cacing-cacingnya Bu. Ayo kita mulai lagi ya. Kita coba aja mulai pertama. Ayo pelan-pelan. Silakan Pak, coding mulai dari yang ini. Ini sudah saya share dulu ya. Ke classroom Mbak ya.
Bentar Pak, bentar. Sudah ke classroom? Sudah, Bu. Yang teorinya sudah saya upload. Belum ada, Bu. Baru yang masih tadi pagi itu, Bu. Coba di refresh Pak. Sudah Bu, sudah masuk. Sudah masuk Pak ya. Itu belum di refresh itu Pak. Bapak langsung buka yang percabangan dalam si aja ya Pak ya. Saya ntar percabangan dalam si. Yang percabangan dan perulangan teori itu teorinya, terus yang di prakteknya itu ada di yang percabangan dalam si. Jadi kalau Bapak butuh teorinya menuju ke teori, terus kemudian kalau butuh codingnya silakan dicoba Pak. Untuk yang percabangan dalam si langsung ya. Jadi percabangan dalam si ada berapa tadi? 3 tadi ya. Ada 4 program tadi, silakan coba dikerjakan. Ini ya. Ini Bu yang halaman nomor 13 Bu ya. Slide ke-13. Implementasi langsung. Codingnya di situ, Pak. Slide percabangan dalam si slide ke-13. Tadi Anda anukan ya. Slide 13, slide 15, slide 17. 3 dulu. Silakan, saya kasih waktu 3 dulu aja. Yang ini soalnya rotok dalam ini. 13, 15 dan 17. Silakan dicoba file sendiri ya. Jadi web tabnya sendiri.
Empat. Ini tabungan. Iya sih. Terus.
sudah sampai slide selanjutnya, sudah sampai slide 17, Pak. Sudah Bu, sudah sampai 17. Oke, ya Pak. Masih menyampaikan untuk waktu sudah habis. Oh, waktunya sudah habis. Kata kasih soal UTS ya Pak ya. Silakan tolong izinkan share screen. Soal UTS-nya tak kasih separuh, saya kasih separuh jawaban Pak. Nanti Bapak meneruskan. Saya kasih contoh juga ya. Ini jadi kelompok Bu ya, tugasnya Bu ya. Jadi Pak, jadi kelompok. Siap. Terima kasih Bu. Share screen-nya tolong kan Pak. Tolong diizinkan dulu share screen, saya belum bisa share. Sudah, oke. Silahkan dicek di grup yang saya tolong di copy paste, dikerjakan. Ini contoh, ini contoh ya, contoh percabangan tadi. Ini Pak apa namanya? Jadi ini tadi kita kan tadi belajar fungsi Pak ya. Ini fungsi tadi, tampilkan judul. Ini tanpa parameter, tanpa return. Ini tanpa parameter dengan return ya. Terus kemudian ini jadi di main saya tampilkan judul, pilih menu, jadi pilihan itu adalah returnnya pilihan menu ini. Ini pilihan menu kan tipenya integer ya Pak ya. Maka itu kalau di return, nanti return menunya pilihannya jadi ini. Misalkan nanti saya milih 1, 2, 3, itu nanti 1 nanti dia akan tampil nasi goreng, kalau 2 nanti tampil apa. Nah ini pakai if Pak ya, digabung antara fungsi yang tadi sama if. Jadi pilih integer pilihan itu, pilihannya itu dia pilih dulu. Setelah milih, itu nanti dia baru tampil. Ini saya jalankan dulu, saya running. Coding yang sudah saya anukan tadi, saya running. Itu muncul gini, judul project, contoh percabangan, nama, NRP. Misalkan saya milih angka 1 Pak, maka akan muncul Anda memilih nasi goreng harganya 12.000. Ini persis seperti yang ada di slide ke-17 tadi Pak ya. Ya. Cuma saya gabungkan dengan fungsi. Jadi fungsi yang ini ada sendiri, ini fungsi ada sendiri, baru di main itu nanti tampil di sini. Nah, ini bukan UTS, ini nanti ada if-nya lagi ya. Yang UTS itu yang ini Pak. UTS itu yang ini. Ini saya share juga. UTS. Nah. Tugas Bapak seperti ini Pak. Sama kayak tadi, nanti Bapak harus melengkapi judul projectnya UTS gitu ya. Namanya nanti Anda lengkapi nama sama NRP-nya ya. Terus kemudian ada pilihan bangun datar. Pilihan bangun datarnya ada 4 kayak kemarin Pak ya. Lingkaran, segitiga siku-siku, persegi dan persegi panjang. Terus kemudian user boleh milih, silakan pilih bangun datar. Ya milihnya 1, 2, 3 atau 4 gitu ya. Return bangun datar. Oke. Di sini Pak, di integer main, dia akan tampilkan judul. Oke, manggil tadi. Pilihannya nanti ada milih. Pilihan 1, Anda memilih lingkaran. Bapak nanti akan menampilkan hitung luas dan keliling lingkaran.
ini saya kosongi, maka Bapak harus ngitung kayak kemarin ya Pak ya. Minta inputan dari user, menghitung luas, nampilkan keliling lingkaran. Kalau user milih 2, maka manggil fungsi ini, hitung luas dan keliling segitiga siku-siku. Berarti pengguna akan diminta alas dan tinggi segitiga. Beda kalau lingkaran ya, kalau lingkaran diminta cuma satu Cari-cari. sama, menghitung luas dan keliling segitiga. Nah, ini Anda lanjutkan pilihannya sampai nomor 4. Jadi kalau milih nomor 3 itu akan milih apa tadi? Persegi. Berarti inputannya cuma satu toh ya, sisi. Kalau milih nomor 4, persegi panjang, maka yang dimasukkan Panjang lebar. panjang dan lebar. Keluarannya sama, luas dan keliling. Oke. Kalau yang segitiga berarti Bapak harus ngitung, kalau keliling berarti harus ngitung sisi miringnya ya. Berarti kan tinggal kemarin kan sudah diajari toh. Nah, Bapak jangan lupa Pak, kalau pilihannya bukan 1 atau 4 berarti pakai else ya. Maka akan keluar pesan error, maaf pilihan yang Anda masukkan salah. Oke, ini UTS-nya Pak. Silakan dilengkapi, silakan dikerjakan. Ini pakai if, else dan juga manggil fungsi. Untuk pembagian kelompoknya bagaimana, Bu? Sama kayak kemarin. Berapa Pak, orang? Satu kelompok 2 orang ya. Siap, Bu. Oke, ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Terima kasih Bu dosen. Menggunakan else Bu ya. Ya, pakai else. Kalau yang ini jika pilihannya ini berarti pakai else. Nah Bu, yang untuk sampai pilihan 4 berarti pakai else if Bu ya. Ya, nomor 3 berarti pakai else if, pilihan 4 pakai else if. Jadi ini Anda tinggal copy paste aja, cuma Anda ganti isinya ya. Jangan lupa Pak ya, jangan salah panggil nama nyonya ya. Kalau lingkaran, kalau segitiga, kalau persegi. Semua rumus dideklarasikan di atas. Masing-masing ini inputannya beda-beda ya. Jadi kalau lingkaran cuma masukkan satu tok, segitiga masukkan nama setinggi gitu ya. Siap. Ini mau Anda tampilannya ada percantik ya, terserah mau gimana gitu ya. Ini coba saya jalankan ya. Ini saya running, ini nanti tampilnya seperti ini. Nah, misalkan saya milih 1, nah maka ada pilihannya. Anda memilih lingkaran, nanti harusnya muncul luas dan keliling lingkaran. Jadi user bisa memasukkan jari-jarinya, terus nanti baru tampilkan Luas sama keliling. ya betul, keliling dan luas. Siap. Sini Bu, untuk Ibu rencana ngecek demonya ini bagaimana Bu? Waktu UTS itu kami buatkan kelas begini Bu, Ibu ngecek atau? Iya gitu aja Pak, demo langsung. Jadi share screen nanti saya cek, langsung saya nilai gitu aja ya. Siap. Waktu jamnya jadwalnya UTS begitu Bu, diganti Ya, kelas jadwal. seperti ini Bu. Siap. Siap Ibu. Ada pertanyaan? Soal UTS-nya ya ini ya Pak ya? Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Siap Ibu. Oke, saya akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak? Silakan dicoba. Saya
Saya taruh di ini ya, saya taruh di plastik. Satu kamar itu anak-anak saya kasih ini juga pakai. Izin Bu, Iya, itu printf yang pertama itu garis lurus itu bagaimana, atau itu underscore gitu? yang printf yang pertama itu garis underscore. Underscore ya, jadi Iya, agak- underscore terus gitu. kalau yang paling bawahnya lagi strip. Strip, ha. Oh ya, siap Bu. Sudah saya upload di ini Google Classroom materinya. Sudah?
kan coba satu orang udah selesai belum? Yang Belum Bu, masih void gambar penting Bu. oke. Untuk garis lurus yang di printf nomor 19 di mana Bu ya? Di atasnya backslash itu ada tuh. Oke. Backslash. Sini Bu, untuk screen share-nya hilang Bu.
Hilang PPT-nya. Sebentar, ini saya ganti share screen-nya. Ini bisa juga kayak gini ya Pak ya. Jadi misalkan terserah sih. Mau seperti ini juga boleh. Kalau yang tadi juga boleh. Ini aja wis, satu aja dulu. Kaget ayah sih. Halo, Richard. Kita gigi ya. Amin, mau. Mau, mama mau. Izin Bu, berarti untuk program ini Enggak siji ya. Masya Allah ya. Gak kedengeran, Dil. Sebentar, berarti programnya untuk manggil itu bener ya? Manggil masing-masing bagiannya itu kan. Iya Pak, betul Pak. Jadi itu istilahnya atap Anda bikin 1 kali, dinding Bapak bikin 3 kali. Kalau ini berarti dipanggil 3 kali. 1 kali manggil kan dua garis lurus itu Pak ya. Berarti seperti- poin antar itu seperti database Ibu. Poin Pak. Iya. Ya. Ya Pak, itu loh dijawab sama anak saya. Yang garis panjang itu bagaimana Bu? Garis panjang yang baris ke-10 itu Pak. Ya, Garis ke-10 itu underscore. Jadi tekan shift sama yang sebelah kanannya angka 0 itu. Kalau yang nomor 4, yang baris ke-14 itu tekan tanda minus itu, yang tombol sebelah kanannya angka 0.
Halo adik. Oke. Sudah ya, sudah. Pak, coba Pak, satu yang di ini kan yang sukarelawan. Sukarela atau ditumbalkan ini ya. Bentar, sebentar. Ini hari apa? Hari Rabu. Pak Wahyu Setiadi nih. Oke, Pak Wahyu Setiadi. Pak Wahyu mana ini Pak Wahyu? Siap, Bu. Silakan Pak share screen. Hasilnya gimana dijalankan? Silakan Pak Wahyu, sejadi-jadinya silakan di share screen. Oke, coba di Pak, apa namanya? Pak Wahyu tolong di kan codingannya itu, kodenya, Coba saya pengen lihat codingnya. Oke. Ya. Coba Bapak bikin satu lagi namanya void. Void itu artinya kosong, Mbak ya. Jadi void itu artinya tidak ada kembaliannya. Kita bikin satu fungsi lagi namanya void gambar fondasi. Coba bikin void gambar fondasi. Di bawahnya gambar dinding, Pak. Void gambar lantai. Maaf, void gambar lantai coba. Void gambar underscore lantai kurung buka kurung tutup. Terus enter. Kasih kurawal itu yang kayak garis 20. Oke. Ya, oke kayak itu. Oke. Kurawal buka, kurawal tutup langsung, Pak. Biar nggak lupa di enter. Bapak enter. Oke. Nah, terus Bapak copy paste baris ke-13, Pak. Baris ke-13 saja, oke. Copy paste. Pasti di oke. 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 Nah, itu tolong agak panjangkan, Pak. Yang di spasi yang di bagian belakangnya itu iya Anda kasih underscore lagi, underscore. Oke, stop. Oke. Terus yang di integer main coba Bapak lihat, Oke, agak ke bawah. Baris habis. Oke, itu Bapak enter gambar lantai. Oke, kita panggil ya. Ini namanya kita panggil gambar lantai. Kurung buka kurung tutup. Titik koma jangan lupa. Oke. Bapak copy paste mulai dari baris ke 32 sampai 35, taruh di bawahnya. Oke, taruh di bawah, taruh sebelumnya return itu tadi. Di copy. Oke. Udah Pak, di enter dulu. Paste. Jalankan, Pak. Oh, sorry. Ini berarti ada yang keliru, Pak ya. Atau Pak agak turun. Di baris ke-26 itu, Pak. Di dalamnya printf itu pakai \n. \n. Oke, coba jalankan. Oh ya, tinggal spasinya. Oke, turunkan. Spasinya yang sudah itu dihapus. Ya, itu Ya, di baris ke-26. Itu spasinya tolong dihapus. Oke, coba jalankan, Pak.
Oke, ya tinggal diedit aja dikit aja ya. Nah, ini Pak, Bapak bisa lihat satu fungsi, jadi semuanya bisa lihat ya. Satu fungsi itu dia bisa dipanggil bolak-balik. Jadi Bapak cukup bikin satu kali, terus kemudian Bapak bisa gunakan itu bolak-balik. Ini rumah 2 lantai ya. Bapak kalau mau bikin 100 lantai ya bisa, tinggal dipanggil 100 kali. Nah nanti, ya Bu, tapi kadang Bu tangannya capek lah di tangannya Bu kalau ngetik bolak-balik. Nah itu nanti di yang minggu depan itu ada yang namanya perulangan gitu ya. Ya habis UTS itu ada yang namanya perulangan. Perulangan itu nanti kita nggak usah bikin bolak-balik, kita lakukan berulang kali. Yang ulang-ulang itu si komputernya itu sendiri. Tapi Bapak di sini sudah bisa lihat bahwa yang namanya fungsi, oke Pak, tolong diturunkan kembali ke fungsi main tadi. Nah, Bapak bisa lihat di sini yang namanya fungsi, Bapak nggak usah ngebikin atau ngegambar atap dan dindingnya bolak-balik. Jadi cukup dibuat satu kali, terus dia mau manggil berapa kali. Jadi manggilnya itu suka-suka Bapak. Mau dindingnya nggak 3 tapi dindingnya 1 boleh. Mau dindingnya 4 tingginya lebih tinggi lagi gitu ya. Ya boleh-boleh saja. Jadi di sini yang namanya fungsi itu memecahkan permasalahan kecil-kecil. Yang tadi ngomong permasalahannya banyak kan, kita harus bikin rumah itu artinya kita bikin atap, dinding, lantai gitu ya. Kita pecahkan satu-satu. Setelah dipecahkan satu-satu, fungsi itu ada kegunaan yang kedua, yaitu selain menyelesaikan permasalahan yang kompleks jadi yang sederhana, yang kedua itu juga reusabilitas alias bisa digunakan bolak-balik. Nah, ini yang namanya reusabilitas. Jadi fungsi, Anda bikin fungsi satu kali bisa digunakan bolak-balik. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Oke, wis bisa berarti ya. Saya share screen lagi. Izin bertanya Bu. Silakan. Tadi di baris kalau tidak salah 14, 15, 16. Oh di Ibu berarti baris 11, 12 itu kan ada backslash double Bu. Itu tapi yang tertampil kenapa hanya 1? Kemudian tadi saya coba hapus 1 ternyata jadi error. Nah, ini Pak, ada yang ini Pak, ada di slide ke-10 ini Pak. Ada karakter khusus yaitu yang namanya backslash. Itu dia tidak boleh Pak dianukan 1 kali gitu. Karena kalau backslashnya 1 kali kayak gini, itu dia dianggap fungsi atau dia mau manggil sesuatu. Jadi kalau Bapak mau ngasih backslash namanya ini, dia harus 2 kali. Ini yang namanya karakter khusus di sini. Makanya ini kan 2 kali. Tadi ada keterangannya itu. Siap. Seperti Bapak kalau Bapak mau nampilkan petik 1 atau petik 2 itu harus pakai backslash Pak. Coba Bapak coba ya, misalkan ini saya kasih saya share screen yang ini ya. Share screen. Saya di sini misalkan saya mau ngeprint hello world tapi pakai tanda petik. Ini kan hello world nggak pakai tanda petik. Nah ini kalau saya mau pakai tanda petik 2, itu saya harus pakai ini. Ini kalau saya jalankan Pak ya, hello world-nya itu ada petik 2-nya. Ini ada tanda petik 2-nya ini. Kalau ini mau saya ganti petik 1 harus ada ini. Soalnya apa? Kalau Bapak ngetikkan saya mau pakai petik 2 ini, nah ini nanti dia si C++ itu dia bisa keliru kira kalau itu petik tutup yang ini. Kan seperti Anda biasanya yang namanya printf itu kan yang di dalamnya itu kan belakang sama depannya kan harus ada petik 2. Nah petik 2-nya ini kalau misalkan ini saya jalankan ya, itu kan nggak muncul Pak. Nah itu namanya karakter spesial. Gitu ya Pak.
Pak ya. Jadi itu namanya karakter khusus. Karakter khusus itu alam. Ya Bu, terima kasih. Nih, oke. Bapak bisa ngebunyikan sesuatu juga Pak. Jadi bunyi pip itu bisa pakai ini apa namanya backslash A. Coba Bapak coba anu deh nanti. Jadi di print F kemudian pakai ini. Nanti bisa di ini kan. Tanda tanya juga tanda tanya misalkan nanti di menu itu nanti Bapak bisa bikin apakah Anda ingin memilih menu apakah Anda ingin mencari volume misalkan volume bola atau luas permukaan bola pakai tanda tanya kan. Nah itu harus pakai question mark itu berarti pakai garis miring backslash baru tanda tanya. Nah itu nanti kita bikin kan kita mau bikin pakai menu jadi kita fungsi satu pakai menu. Oke ini tadi pakai fungsi tipe 1 Pak ya, tipe 1 terus kemudian kita pakai tipe 2. Tipe 2 itu seperti ini Pak, jadi kita pakai nama fungsi terus kemudian ada parameter dengan parameter dan tanpa kembalian ya. Void itu enggak ada kembaliannya. Jadi di sini contohnya kita mau ngegambar rumah Pak ya. Jadi misalkan tadi Bapak mau ngebikin rumah gitu ya. Jadi Bapak edit itu tadi ini coba lanjut punyanya Pak Wahyu tadi. Pak Wahyu tolong dibuka lagi Pak Wahyu. Tolong di-share lagi punya Bapak. Wah jadi setengah asisten ini Pak Wahyu. Silakan dibuka Pak Wahyu. Oke, ditutup Pak. Apa namanya yang bawah itu tolong diturunkan. Oke. Nah, di atasnya main. Ya, oke di atasnya main. Melangkah Anda enter. Bapak tulis di situ. Bapak tulis di situ void. Void gambar rumah, gambar underscore rumah. Buka kurung tutup. Ya, enter. Berawal. Sebentar Pak. Aduh ini tapi harus pakai looping ya. Oke, sebentar Pak. Di dalamnya kurung itu Pak baris ke-27. Itu coba Bapak tulis integer int spasi i. Oke. Terus kemudian di baris ke-29 Tidak koma enggak? Hah? 29. Di baris 29 Bapak tuliskan ini agak mencolot titik ya. Bapak tuliskan ini for FOR Hah? Kenapa? Sebentar. Sebentar ya Pak ya.
Sik. Aduh. Coba ini Pak, apa namanya, buka chattingan yang di ini. Buka chatting ini Pak, apa namanya, bukan di web WhatsApp. Yang chatting yang di ini, yang di Zoom kita. Mulai encounter itu Pak, di copy paste di Zoom. Bapak bisa buka chattingan yang di Zoom ya? Bisa Pak. Nah itu tolong di copy, mulai integer counter itu Pak, integer counter di copy paste itu ya, sampai bawah itu bisa ya Pak, bisa copy paste kan ya? Dari for ini Bu ya. Mulai integer, mulai encounter ya, mulai encounter. Taruh di mana Bu? Hah? Taruh di baris ke-29 tadi. For-nya tadi tolong dihapus, gantiin yang ini aja. Di share screen lagi Pak Wahyu. Yep. Yang baris ke-27 ini Bu. integer I itu, I-nya gantian dengan jumlah. Jumlah. Oke, jumlah. Oke. Nah, Pak, tolong di main itu. Di main. Yang di main itu yang di baris ke-38. Oke, agak turun ke lagi. Mulai baris ke-39 sampai baris ke-45 itu tolong dihapus. 45 Bu. Ya, oke. Terus Bapak di situ tulisan, tolong dituliskan di baris 39 itu ada ganti dengan gambar rumah. Kurung buka 5 gitu misalkan. Nah, Bu, 5. 5, yang di dalam kurung itu 5. Oke. Ini artinya apa Pak? Ini artinya dia ada parameternya yaitu jumlah itu tadi. Terus kemudian dia nggak ada kembalian, itu artinya apa? Karena dia cuma nampilkan doang. Coba jalankan Pak. Kurang digeser aja itu Pak ke atas ya. Loh. Kelihatan toh? Dia tik-tik-tiknya ada 1, 2, 3, 4. Ya. Dindingnya 5. Coba teruskan kok. Jadi 1, 2, 3, 4 tadi ya. Jadi Bapak bisa lihat tadi, kita nggak perlu gambar dinding, kita perlu gambar rumah saja gitu. Atap rumah, terus kemudian lantai gitu ya. Jadi kalau di sini ini adalah tipe 2, artinya apa? Ada inputannya yaitu angka tadi itu. Terus kemudian dia nampilkan saja jadinya kayak gini. Sehingga beda ya, ada inputan, ada parameter tadi ya, ada parameter dan tidak ada kembalian. Itu yang seperti ini ya. Sama yang ada inputan dan tidak ada kembalian. Jadi satunya ada inputnya, satunya ada parameternya, satunya tidak ada parameter. Bedanya itu yang untuk membedakan itu gitu Pak ya. Jadi kalau Bapak pengen diulang bolak-balik itu apa namanya, bisa pakai gambar dinding, diulang berapa kali terserah Bapak. Kalau Bapak mau istilahnya mau diganti bisa Pak itu Pak, misalkan yang di baris ke-39 itu coba Bapak ganti dengan 100 gitu misalkan. Jangan 100 jangan 10 Yang mana Bu? Hah? Iya, angka 5-nya diganti 10. Oke, jalankan Pak. Rumahnya nggak jadi tinggi.
Ya. Kalau mau diganti lagi monggo. Jadi terserah Bapak. Ini nanti jadi itu namanya pakai parameter. Bu, tadi yang ada for itu apa Bu? Itu nanti perulangan ya. Nanti kita pelajari di nanti ini artinya perulangan. Artinya apa? Kalau perulangan itu Bapak nggak usah bolak-balik ngetik, bolak-balik. Beda tadi kayak yang di deck ya. Kalau kita mau 10 kata berarti kan kita harus ketik atau copy paste 10 kali gitu. Kalau kita pakai for ya cuma kita tinggal ngisi 10 gitu. Sudah dia diulangi bolak-balik. Itu yang bedanya. Jadi ini kita belajar tipe 1 sama tipe 2. Paham nggih? Ya, mudah ya. Maksudnya gampang Bu. ya. Ya, silakan tanya, Pak. Jen Bu, untuk berarti contoh yang barusan ini yang pakai dengan parameter itu ini tetap masih fungsi 1 Bu ya? Sudah fungsi 2 itu, Pak. Tipe 2. Oh, sudah fungsi tipe 2 Bu dengan parameter gitu Bu ya. Parameternya Dengan tadi yang parameter. gambar rumah itu tadi Bu. Gambar rumah tadi yang parameternya tadi yang jumlah ya. Jadi harus diinputkan tinggi batanya berapa. Itu kan dengan parameter. Jadi kalau tanpa parameter itu kurung tutupnya kosongan, nggak ada isinya. Kalau dengan parameter itu berarti yang di dalam kurung itu harus ada isinya. Coba kita awur ya Pak ya. Itu terima kasih Bu. Angka 10-nya yang di garis ke-39 itu tolong dihapus Pak. Oke, jalankan Pak. Jadinya apa? Error. Kenapa? Itu ada yang merah-merah itu. Ada keterangannya yang merah-merah itu, Pak. Error. Too few argument to function ini. Maka artinya apa? Itu dia Bapak sudah dikasih tahu. Pak, itu argumennya atau isinya, parameternya itu enggak ada. Harusnya void gambar rumah kurung buka integer. Berarti harusnya kita isikan angka. Nah, itu bahasa manusianya begitu ya. Bu, kalau bahasa manusianya counter itu gimana Bu? Counter itu Kemudian 1 plus itu bahasa manusianya gimana? nah ini Pak, ini nanti Bapak belajar di looping perulangan. Nanti tak jelaskan nanti Pak ya. Jadi for counter 1, counter jumlah sampai counter plus itu nanti saya jelaskan. Bapak langkahnya mulai 1, counternya 1 itu menghitung langkah. Jadi langkahnya mulai 1 sampai jumlahnya tadi yang dimasukkan berapa, terus naiknya 1 kali. Itu nanti saya jelaskan saat perulangan minggu depan Pak. Minggu depan. Pas kuliah pengganti nanti. Siapa? Tenang Pak, santai Pak, tenang. Sementara diketik dulu aja. Atau Pak, Ya Bu. Ya Pak Wahyu bisa copy paste ininya, jadi Ctrl A gitu ya, codingnya bisa di share di grup bisa. Jadi teman-teman bisa nyoba. Oke, tipe 2 ya tadi ya. Kita kali ini ke tipe 3. Tenang Pak, gampang kok ya tadi dengan tipe 2, tipe 1. Ini tadi ya yang saya anukan. Ini ada catatan. Oke. Bisa nambah fungsi lain, oke. Fungsi bisa memanggil fungsi lain ya. Contohnya yang tadi ya. Fungsi harus diurut ya, jalankannya. Jadi Anda bisa bikin fungsi dalam fungsi. Fungsi dalam fungsi bisa Pak. Jadi misalkan Bapak mau manggil bolak-balik juga boleh. Fungsi dalam fungsi itu apa Bu? Coba Pak Wahyu, coba share lagi Pak Wahyu. Coba share lagi Pak Wahyu. Saya stop share. Oke. Yang baris ke-27 sampai baris 35.
Tolong di copy. Udah, Bu. Oke. Terus di enter di habis baris 35 itu, tik Bapak enter. Enter lagi. Tanda paste. Kenapa, Bu? Di paste. Oh. Tapi coba di baris ke-37 itu Anda ganti dengan gambar rumah 2. Anda tambahin. Ini, Bu. Perhatikan ya Pak ya. Ada gambar rumah 2. Ini dua fungsi yang berbeda. Oke. Tolong baris ke-42. Baris ke-42 itu dihapus Pak. Oke. Dan delete. Oke. Ganti dengan gambar underscore dinding. Kurang buka, kurang tutup. Oke, terus titik. Ya, titik koma. Oke. Perhatikan ya Pak ya, gambar rumah 2 adalah fungsi. Di dalamnya fungsi ada fungsi manggil lagi, yaitu fungsi dalam fungsi. Dia yang dipanggil adalah gambar dinding. Pak, coba halaman 4, baris ke-49. Baris ke-49, oke. Baris ke-49. Oke, itu bukan gambar rumah tapi gambar rumah 2, Pak. Jalankan. Oh, rumahnya tinggi, Pak ya. Ya. Kenapa? Karena yang dipanggil tadi gambar rumah 2. Sekali dia gambar rumah 2, maka dia manggil gambar dinding. Nah, beda kayak yang tadi ya. Kalau gambar dinding tadi itu kan ada 2 tumpuk tadi ya. Kalau gambar rumah 1 kan cuma tumpuknya cuma 1 tok. Gambar rumah 2 dia manggil gambar dinding, batanya tumpuk 2. Jadi itu adalah fungsi di dalam fungsi. Berarti ada bisa manggil fungsi lagi, Bu. Bisa. Sampai diturunan juga bisa gitu ya. Jadi manggil fungsi di dalam fungsi lagi boleh. Jadi intinya kalau fungsi dalam fungsi itu Bapak carilah yang sederhana, paling sederhana. Nah, itu bukan fungsi. Dipanggil boleh. Namanya fungsi di dalam fungsi. Di gambar rumah 2. Ini sudah sampai sini sudah paham apa sudah mulai hampa ini? Sudah mulai mumet, Bu. Udah melayang ya, Bu. Upung-upung ini, Bu. Iyalah. Sudah mulai di luar kepala, Ibu. Ya Ini, Bu, program cangkok rambut kami gagal ini, Bu. Gitu aja. Ya iyalah kita happy aja lah. Oh alah Pak. Oke. Pasti Bapak kadang-kadangnya bingung yang for tadi ya. Ntarnya diabaikan aja yang for itu tadi itu, nanti kita akan lagi bahas ini. Intinya gini Pak, wes gak usah ngeluh ini programnya, nanti Kak saya ini kan aja deh. Sampai mana tadi? Ini, Bu, untuk kuliah pengganti berkenan. Monggo, terserah mau kapan. Hari ini boleh, besok boleh. Kalau sudah tanya kuliah pengganti ini berarti sudah mumet saya. Boleh Pak, silakan dibahas dulu aja, saya santai kok. Pokoknya konsernya tadi ya, kalau mau pagi sampai jam 5 sore boleh. Tapi kalau mau malam jam 7:30 malam sampai jam 9 ya. Izin istrinya dulu ya, boleh enggak? Ya malam-malam. Ya. Bapak nanti ini ya dicoba pakai yang kembalian.
hitung kembalian itu ini saya jelaskan dikit. Dengan kembalian itu berarti Input tadi yang tipe 3 kami coba kok nggak berhasil Bu ya. ketika yang mana? Tipe 3 yang terakhir tadi Bu, yang apa gambar rumah 2 itu. Oh, coba share screen Pak. Nah, kalau ada error ini seneng saya. Coba share screen Pak. Baik Bu. Saya pengen tahu error ini di mana. Ya Pak Jafar. Ini Bu ya. Loh Pak, Bapak ini nggak boleh Pak. Coba buka yang codingannya tadi, codingannya tadi. Bentar Bu. Bapak salah panggil nama nyonya ini. Pak, baris ke-37 Pak. Baris Iya, Bu. 37 sama baris 28 itu sama. Bapak itu nggak boleh menyamakan yang nggak anu. Masa anak satu ini Diganti apa Bu? yang baris ke-37 itu kalau diganti namanya gambar rumah 2. Nah, itu loh Pak, itu kan soalnya kan ya nggak. Oke, sudah. Oke. Dan nak. Siap Bu. Terima kasih Bu. Kan salah panggil namanya ini. Maaf. Iya Pak Terima kasih Jafar. Bu. Sama-sama Pak. Bes? Ada yang error? Ayo, kalau ada error silakan tanya. Ini yang terakhir Pak, ini apa namanya, dengan kembalian ini intinya dipanggil, jadi nanti ada sistemnya. Bapak perhatikan tadi yang tipe 2 tadi ya, itu kan dipanggil, ya sudah tampilkan gitu aja. Tapi kalau yang ini Pak, dipanggil itu dia harus laporan balik. Nah, kalau ada kembalian itu artinya kalau Bapak itu disuruh sama komandannya, Bapak harus lapor balik. Kalau Bapak disuruh nggak usah laporan, itu berarti yang namanya tanpa kembalian ya. Misalnya Bapak disuruh membersihkan disuruh nyiapkan kelas sebelum kuliah berlangsung, itu kan Bapak nggak usah laporan ke komandan. Lapor, kelas sudah dibersihkan, itu kan nggak perlu laporan. Pokoknya Anda dikasih perintah, terus kemudian Anda jalankan, atasan komandan udah nggak usah laporan ke saya. Nah, itu adalah tanpa kembalian. Nah, kalau yang ini, yang dengan kembalian itu Bapak harus lapor balik. Harus lapor balik, lapor misalkan ya, kuliahnya diganti atau ada perubahan atau Bapak disuruh kemudian harus lapor hasilnya. Nah, itu namanya dengan kembalian. Contohnya nih. Jadi di sini ada hasil kali. Ini halaman 16 dan halaman 17 jadi satu ya. Jadi di sini adalah hasil kali. Di sini adalah perintah untuk mengalikan A dan B. Di sini memanggil C, hasil kali A dan B. Bu, ini kok sederhana sekali sih Bu. Mending saya langsung nulis sini. Ya, ini tidak sederhana Pak. Tapi ada fungsi-fungsi yang mungkin lebih rumit. Misalkan ya, disuruh nyari misalkan ada inputan kayak kemarin tuh ya, ada inputan tinggi dan alas segitiga sama kaki misalkan ya. Bapak harus nyari yang sisi miring gitu ya. Tapi kita nggak perlu tahu, user nggak perlu tahu caranya ngitungnya, pokoknya saya tahu hasilnya. Nah, itu itu harus manggil fungsi lain. Ini adalah contohnya Pak. Ini saya kasih contoh kayak gini nih Pak, supaya membedakan antara tipe 1 sampai tipe 4. Ini tipe 1 Pak. Ini Bapak nggak usah bonus ya. Ini Bapak cuma butuh tahu aja. Ini adalah tipe 1. Tipe 1 artinya apa? Tidak ada input, tidak ada kembalian, void ya. Ini adalah contohnya bikin ini apa namanya, keterangan ya. Kayak yang saya contohkan tadi, informasi yang Bapak nggak perlu ngapa-ngapain, itu adalah tipe 1. Ini ada yang namanya tipe 2. Ini tadi ya, ada inputannya tapi hasilnya void. Jadi dia nyari sendiri ini.
dalamnya sudah ada ini sampai printf, berarti kan sudah ditampilkan. Ini adalah tipe 2, tanpa kembalian, fungsi dengan input tanpa kembalian. Oke. Ini nomornya ini ya, 16, 18. Oke. Tipe 3 itu tanpa input dengan kembalian. Artinya apa? Berarti dia harus menginputkan ini. Pakai dengan kembalian. Berarti harus dikembalikan ini apa? Input jari-jari, itu ada perintahnya, masukkan jari-jari, kemudian dia baru nge-scan F ini. Nah, ini adalah tanpa input dengan kembalian, tipe 3. Tipe 4, dia dengan input dan dengan kembalian. Misalkan saya disuruh menghitung luas alas, apa itu? Luas alas ini apa namanya? Alasnya kerucut. Luas alas kerucut itu, alas kerucut kan lingkaran ya, maka saya harus punya inputan radius sama saya mengembalikan luasnya. Nah ini kalau saya jadikan satu programnya, ini semua satu programnya, contoh ini satu program. Mulai ini ada barisnya urut ya, 8, 9 sampai 16, 18 sampai 26, terus ini 28 sampai 37, terus baru ini fungsi main, jadi 39, satu spasi tadi antara 37 sampai 38 tadi tak saya ketikkan. Ini 47, terus kemudian di sini 49, 48 tadi kosong, 49 sampai ini. Jadi ini saya judul program itu adalah tipe 1, ini tipe 3 ya. Tipe 2 tanpa input dan dengan kembalian, ini dengan input tanpa kembalian, terus ini dengan input dan dengan kembalian ini. Ini volume di situ volume kerucut ini Pak. Itu silinder. Jadi ini ngitung volume silinder. Ini nggak serumit itu sebetulnya, ini cuma mau menunjukkan ke bapak-bapak sekalian yang namanya tipe 1, tipe 2, tipe 3 dan dipahami dulu aja Pak, dipahami. Terus yang bapaknya Pak ketik itu yang ini, mulai contoh ini slide ke 19 sampai slide ke 23. Gak usah sekarang, gak apa-apa, nanti dianukan pas saat kuliah pengganti, nanti kalau ada error ngomong saya, kalau nggak ada error tanya boleh ini ya, kalau ada error silakan tanya ke saya ya. Yang hijau-hijau ya, kalau yang di sini seperti biasa hijau-hijau nggak ditulis nggak apa-apa, ditulis nggak apa-apa. Siap Ibu. Ya mungkin Ibu. Mungkin Bu, izin bertanya Ya. Bu. Silakan. Tadi contoh yang ketiga itu ini Bu ya, apa tipe fungsi tipe 3 dengan kembalian Bu. 3 dan 4 itu dengan kembalian. Bukan Bu yang tadi dicontohkan sama Kapten Wahyu Bu. Itu tadi kan contoh terakhir yang memanggilnya itu gambar rumah 2 gitu Bu. Oh itu masih tipe 2 Pak. Oh tipe 2 Bu. Betul. Tipe 2 dengan kembalian gitu Bu. Dengan input Pak. Tipe 2 itu dengan input tanpa kembalian. Gini Pak, kalau tanpa kembalian itu artinya apa? Tanpa kembalian itu Bapak tidak perlu lapor, karena apa? Hasilnya itu kan sudah dicetak sama komputer ya. Jadi Bapak tidak usah lapor ke komandan, itu tipe 1 dan tipe 2. Kalau Bapak perlu lapor ke komandan untuk diproses lagi informasinya, itu adalah tipe 3 dan tipe 4. Saya ulangi. Tipe 1 dan tipe 2 itu Bapak disuruh sama komandan, tidak perlu laporan. Tipe 3 dan tipe 4 Bapak disuruh komandan, harus laporan. Ya. Tapi tadi contoh yang pertama kan tanpa parameter. Kedua, Tanpa parameter input. ya itu tipe 1 Bu ya. Betul. Itu tipe yang kedua itu kan yang ini Bu, apa namanya, dengan parameter. Betul. Dengan parameter. Habis itu tipe yang terakhir tadi yang ini, maksudnya yang contoh ketiga itu masih tipe kedua Bu ya. Contoh yang gambar rumah 2 tadi. Siap.
Itu tipe 2. Masih 2 Bu ya. Itu ini juga Bu dengan parameter sama dengan Tanpa parameter Bu. Iya, Tanpa dengan kembalian. parameter tanpa kembalian. Oh siap Bu. Makasih Bu. Oke. Yang tipe 3 tadi yang dicontoh tadi itu, tipe 3 itu berarti dia harus laporan balik. Saya kasih contoh ini Pak yang misalkan. Sini Bu. Ya. Ini Bu, mohon maaf sekali dengan tidak mengenai rasa hormat gitu Bu. Kami pukul 9.30 ada kuliah lagi Bu. Menara. Oh iya, oke Pak. Ini jam berapa? 9.15 ya? Ya. 9.20 nih sekarang. Oh 9.20. Oke. Waduh, kecepatan 15 menit. Ya Pak. Memang Pak ini nanti apa namanya yang slide ke 4 slide terakhir tadi yang dicontoh tadi itu Bapak ketik sendiri ya Pak ya. Tak akhiri aja enggak apa-apa. Bapak ketik sendiri, nanti kalau ada error Bapak panggil saya ya. Panggil saya. Konsultasi ya pada saat kuliah mengganti ya. Ya, jadi Siap. begitu ya. Oke Pak Febri, tolong diatur ya Pak kuliah penggantinya kapan. Oke, Tapi Bu, sudah. Ada kemungkinan pertanyaan lagi? tetap hari ini Bu, hanya waktunya antara siang atau malam. Kami perundingan dengan rekan-rekan dulu Ibu. Oke, silakan Pak. Silakan nanti diinfokan ke saya ya. Kalau Siap, perlu Ibu. telepon aja Pak, nggak apa-apa Pak. Kadang soalnya kalau pas dipakai ke saya itu saya nggak tahu, anak-anak juga kalau WhatsApp web apa namanya chatting itu nggak diinfokan ke saya. Tapi kalau telepon itu biasanya langsung dikasihkan saya. Telepon aja Siap, nggak apa-apa Pak. Oke. Siap. Saya akhiri dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.